Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 mata kuliah evaluasi pembelajaran. Di sini kami akan memaparkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan guna memenuhi tugas ujian tengah semester. Di sini kelompok 7 beranggotakan yang pertama ada Mbak Cahya Kartika Puspitasari, yang kedua ada saya sendiri Firda Aulia Rahma, yang ketiga ada Mbak Alda Miskula Habah, dan yang keempat ada Mas Wildan Prayitno. Baik, di sini pemaparan jawaban pertama akan dijabarkan oleh saya sendiri. Baik, soal yang pertama itu membahas tentang ada dua proses evaluasi dalam pendidikan. Yang pertama itu ada input pendidikan dan yang kedua ada output pendidikan. Lalu apa sih yang dimaksudkan dengan input pendidikan itu? Nah, menurut Kaharudin, input pendidikan adalah segala sesuatu yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya sebuah proses. Sesuatu yang dimaksudkan berupa sumber daya dan perangkat lunak serta harapan-harapan sebagai pemandu bagi berlangsungnya proses. Nah, di sini ada sumber daya dan perangkat lunak serta harapan-harapan. Nah, input sumber daya di sini itu meliputi sumber daya manusia dan sumber daya selebihnya. Sumber daya manusia ini termasuk kepala sekolah, guru, termasuk guru BK, dan siswa. Lalu ada sumber daya selebihnya itu masuk ke dalam peralatan, perlengkapan, uang, bahan, dan sebagainya. Lalu ada input perangkat lunak. Nah, input perangkat lunak ini meliputi struktur organisasi sekolah, peraturan perundang-undangan, deskripsi tugas, rencana, dan program. Lalu ada input harapan-harapan. Nah, input harapan-harapan di sini itu meliputi visi, misi, tujuan, dan sasaran yang ingin dicapai oleh sekolah. Jadi, kesiapan input itu sangat diperlukan agar sebuah proses itu berjalan dengan baik. Oleh karena itu, tingkat tinggi rendahnya suatu input itu dapat diukur dari kesiapan input itu sendiri. Semakin tinggi kesiapan input, maka semakin tinggi pula mutu input tersebut. Jadi, contoh dari input ini adalah seorang guru profesional, karena menurut Zulkarnain, kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran itu tidak terlepas dari profesionalisme dan kompetensi yang dimiliki oleh guru. Sebab guru yang profesional itu akan memenuhi kompetensi yang ditentukan, maka dia akan mengelola pembelajaran dengan efektif dan efisien. Lalu yang kedua itu ada output pendidikan. Menurut Kaharudin tahun 2021, output pendidikan adalah kinerja madrasah. Kinerja madrasah adalah prestasi madrasah yang dihasilkan dari proses atau perilaku madrasah. Nah, di sini kinerja madrasah atau sekolah itu dapat diukur dari kualitasnya, efektivitasnya, produktivitasnya, efisiensinya, inovasinya, kualitas kehidupan kerjanya, dan moral kerjanya. Khusus yang berkaitan dengan output itu dapat dikatakan bermutu atau berkualitas jika prestasi sekolah, khususnya prestasi siswa, itu menunjukkan pencapaian tinggi dalam prestasi akademik maupun non-akademik. Nah, contoh dalam output itu adalah peningkatan literasi siswa, karena lingkungan sekolah itu memberikan akses kepada siswa untuk mengembangkan keterampilan membaca, menulis, berpikir kritis melalui kegiatan pembelajaran terstruktur dan sumber daya pendidikan yang telah tersedia. Baik, saya cukupkan pemaparan jawaban dari saya. Saya persilakan kepada teman-teman saya yang akan melanjutkan. Ada Mbak Alda, kemudian dilanjutkan oleh Mas Wildan, dan yang terakhir oleh Mbak Cahya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai sasaran evaluasi pendidikan. Sasaran evaluasi pendidikan ini dilihat dari tiga segi, yaitu segi input, transformasi, dan output. Input bisa disebut dengan bahan mentah atau calon peserta didik. Transformasi bisa dinamakan sebagai tempat atau wadah untuk memproses input tersebut. Lalu output adalah hasil atau lulusan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu input. Pada proses pembelajaran di sekolah, input atau disebut bahan mentah adalah calon peserta didik. Menurut Ari Kunto dalam Hidayat dan Asyafa tahun 2019, aspek yang bersifat rohani setidaknya mencakup 4 aspek, yaitu yang pertama aspek kemampuan. Seorang calon peserta didik, jika ingin dapat diterima di sekolahnya, maka ia harus memiliki kemampuan yang memadai yang sesuai dengan program yang diambilnya. Alat yang digunakan untuk mengukur kemampuan yaitu tes kemampuan. Yang kedua ada aspek kepribadian.
Sebelum mengikuti program pendidikan, calon peserta didik perlu dievaluasi kepribadiannya, sebab baik buruknya pribadi mereka secara psikologis akan mempengaruhi keberhasilan mereka saat mengikuti program pendidikan. Alat yang digunakan untuk mengukur kepribadian yaitu tes kepribadian atau personality test. Yang ketiga ada aspek sikap. Sikap merupakan bagian penting dari pendidikan dan yang sangat dibutuhkan dalam pergaulan. Untuk mengetahui keadaan sikap seseorang bisa menggunakan alat yang dinamakan dengan tes sikap atau attitude test. Oleh karena itu, tes ini berupa skala yang dinamakan skala sikap atau attitude scale. Yang keempat ada aspek inteligensi. Untuk mengetahui tingkat inteligensi dari seseorang bisa menggunakan tes inteligensi yang sudah banyak diciptakan oleh para ahli. Tes inteligensi ini disajikan secara individu ataupun berkelompok. Ada juga tes verbal atau tes performansi, serta ada juga tes inteligensi untuk orang cacat. Yang kedua yaitu ada transformasi. Transformasi dikatakan sebagai tempat atau wadah untuk mengolah atau memproses input atau calon peserta didik tersebut. Ada beberapa objek evaluasi pendidikan, yaitu yang pertama ada kurikulum atau materi, yang kedua ada metode dan cara penilaian, yang ketiga sarana pendidikan atau media, yang keempat ada sistem administrasi, dan yang kelima ada guru dan personal. Transformasi ini juga dapat disebut dengan proses pembelajaran yang bersifat kompleks. Jika seorang pengawas datang, maka ia akan menilai bagian-bagian dari proses pembelajaran secara lengkap, seperti guru, materi yang diajarkan, siswa yang belajar, dan pengelolaan atau pengaturan siswa untuk duduk dan bergerak, serta suasana yang terjadi ketika proses pembelajaran itu sedang berlangsung, menurut Ari Kunto 2018 halaman 34. Yang ketiga ada output. Output merupakan sebuah hasil seperti lulusan suatu sekolah. Yang menjadi evaluasi pendidikannya adalah tingkat pencapaian atau prestasi yang diraih oleh masing-masing peserta didik. Seperti yang dikatakan oleh Supradi pada tahun 2011, Has mengatakan bahwa adapun dari segi output yang menjadi sasaran evaluasi pendidikannya adalah tingkatan capaian atau prestasi yang diraih oleh masing-masing peserta didik setelah mereka terlibat dalam proses pendidikan selama jangka waktu yang telah ditentukan. Untuk mengukur sejauh mana tingkat pencapaian para siswa bisa menggunakan alat tes prestasi atau tes hasil belajar atau yang lebih dikenal dengan istilah tes pencapaian. Apakah dalam setiap proses pembelajaran diperlukan keseluruhan atau dapat memilih salah satu maupun beberapa pendekatan dengan komponen yang meliputi mengamati, menanya, mencoba, mengolah, menyajikan, menyimpulkan, dan mencipta? Berikan penjelasan disertai dengan contoh dengan jenis penilaian yang tepat dalam mengimplementasikannya. Saya akan menjawab pertanyaan poin C. Menurut saya, dalam proses pembelajaran diperlukan penggunaan semua pendekatan dengan komponen yang meliputi mengamati, menanya, mencoba, mengolah, menyajikan, menyimpulkan, dan mencipta. Alasan utamanya adalah bahwa setiap komponen tersebut memberikan kontribusi yang berbeda dalam mendukung pemahaman dan pencapaian tujuan pembelajaran tersebut. Misalnya, saat mengamati, siswa akan belajar dengan menyaksikan dan memperhatikan secara langsung objek atau fenomena yang sedang dipelajari. Kemudian saat menanya, siswa akan belajar dengan mengajukan pertanyaan yang relevan dan melibatkan mereka dalam proses berpikir secara kritis. Contohnya, penilaian yang tepat untuk pendekatan ini adalah pemberian tugas untuk membuat daftar pertanyaan terkait dengan topik pembelajaran yang akan dipelajari. Kemudian saat menyajikan, siswa akan belajar dengan berbagi pengetahuan
dan pemahaman mereka dengan orang lain melalui presentasi lisan, tulisan, atau media lainnya. Contohnya adalah pemberian tugas presentasi kelompok atau pembuatan video praktek atau video pendek tentang topik pembelajaran tertentu. Saat menyimpulkan, siswa akan belajar dengan merangkum atau menghubungkan berbagai informasi yang telah dipelajari sehingga menghasilkan kesimpulan yang lebih luas. Contohnya adalah memberikan tugas membuat esai atau makalah yang memerlukan analisis mendalam dan pemahaman yang komprehensif. Terus yang terakhir, saat mencipta, siswa akan belajar dengan mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan mereka untuk menghasilkan karya baru atau solusi kreatif terhadap masalah yang dihadapi. Contohnya adalah memberikan tugas untuk membuat proyek atau produk yang inovatif seperti pembuatan aplikasi atau desain produk. Dengan menggunakan semua pendekatan tersebut dan memadukannya dalam proses pembelajaran, siswa dapat mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam, mengasah keterampilan berpikir kritis, dan mengaplikasikan pengetahuan yang telah dipelajari dalam konteks yang relevan. Mengapa harus ada pendekatan proses pembelajaran? Manfaat pendekatan dalam sistem pembelajaran diantaranya: 1. Arah dan tujuan pembelajaran dapat direncanakan dengan jelas. 2. Menuntun guru pada kegiatan yang sistematis. Yang ketiga, dapat merancang pembelajaran dan mengoptimalkan segala potensi dan sumber daya yang tersedia. Terus yang keempat, dapat memberikan umpan balik. Yang terakhir yaitu tentang mengapa evaluator perlu memperhatikan kriteria dalam melakukan evaluasi. Apakah akibatnya jika evaluator tidak melakukan kriteria tersebut? Evaluasi merupakan proses penilaian perkembangan siswa dalam proses belajar mengajar. Pencapaian perkembangan siswa perlu diukur baik posisi siswa dalam proses belajar individu maupun posisi di dalam kegiatan kelompok. Hal yang demikian perlu disadari oleh guru karena pada umumnya siswa masuk kelas dengan kemampuan yang bervariasi. Ada siswa yang dengan cepat menangkap materi pelajaran, tetapi ada pula yang tergolong memiliki kecepatan biasa dan ada pula yang tergolong lambat. Guru dapat mengevaluasi pertumbuhan kemampuan siswa tersebut dengan mengetahui apa yang mereka kerjakan pada awal sampai akhir belajar. Menurut Sukardi 2011, evaluator perlu memperhatikan kriteria dalam melakukan evaluasi karena kriteria dapat membantu evaluator dalam menentukan standar penilaian objektif dan konsisten. Dengan adanya kriteria, evaluator dapat memastikan bahwa penilaian yang dilakukan tidak hanya didasarkan pada preferensi pribadi atau pandangan subjektif, tetapi juga didasarkan pada standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Jika evaluator tidak memperhatikan kriteria dalam melakukan evaluasi, maka penilaian yang dilakukan dapat menjadi tidak adil dan tidak akurat, serta dapat menghasilkan kesimpulan yang salah tentang kemampuan siswa atau efektivitas program pembelajaran. Oleh karena itu, penting bagi evaluator untuk memperhatikan kriteria dalam melakukan evaluasi. Jika seorang pendidik tidak melakukan evaluasi, artinya mereka tidak mengalami perkembangan dalam merancang sistem pembelajaran. Hal ini dapat mengakibatkan peserta didik merasa bosan karena sistem belajar yang terus-menerus sama tanpa ada perubahan yang diperhatikan. Dengan kata lain, evaluasi pembelajaran penting untuk memastikan adanya perkembangan dan inovasi dalam merancang sistem pembelajaran agar peserta didik tetap terlibat dan tidak merasa jenuh. Baik, cukup sekian pemaparan jawaban dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.